Malam ini kita akan masuk ke sebuah kisah penuh ketegangan tentang bayangan perang di Timur Tengah. Saat Mesir diam-diam mengerahkan rudal raksasa asal Cina di Gurun Sinai, Tel Aviv pun berada di bawah ancaman yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah cerita fiktif yang dibuat seolah nyata, untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pendapat kamu, tekan tombol like jika cerita ini menarik, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Mari kita mulai ceritanya. Langit Sinai berwarna jingga keemasan ketika matahari perlahan tenggelam di balik bukit pasir. Dari kejauhan, debu tebal membubung, menandakan adanya pergerakan militer yang tidak biasa. Kendaraan pengangkut raksasa dengan lambang bintang merah terpasang di sisi kanan melaju dengan kecepatan teratur. Tidak ada suara selain deru mesin dan langkah prajurit yang berdiri berjajar di pinggir jalur. Seorang perwira Mesir berdiri tegak di atas menara pengawas kecil. Tatapannya tajam, penuh kehati-hatian. Di tangannya terdapat teropong canggih yang diarahkan ke arah barat, ke tanah yang pernah menjadi saksi peperangan panjang dengan Israel. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang disembunyikan di balik misi malam itu. Kontainer baja dengan ukuran luar biasa diturunkan dengan hati-hati. Prajurit berhelm hitam memberi isyarat agar seluruh area steril. Tidak ada sinyal telepon, tidak ada kamera, bahkan tidak ada suara selain instruksi militer yang disampaikan dengan kode tangan. Di balik kontainer itu, tersembunyi rahasia yang mampu mengubah peta kekuatan Timur Tengah. Nama sandinya adalah Dongfeng, rudal balistik buatan Cina yang disebut mampu menghancurkan kota besar hanya dengan sekali hantaman. Para prajurit yang menyentuhnya seolah merasakan getaran halus, seperti sedang berhadapan dengan makhluk hidup yang tertidur. Mereka sadar, benda ini bukan sekadar senjata. Ia adalah simbol peringatan, sekaligus ancaman. Di kamp militer Israel, jarak puluhan kilometer dari lokasi itu, radar pertahanan sudah mencatat adanya anomali pergerakan. Operator muda di ruang kendali melaporkan tanda tak biasa yang muncul di layar hijau. Komandan senior mendekat. Wajahnya tegang. Ia tahu, setiap aktivitas di Sinai selalu punya arti yang lebih dalam. Namun, malam itu komandan hanya mengeluarkan satu instruksi. Diam. Amati. Tidak boleh ada gerakan terburu-buru. Israel tahu, jika mereka salah langkah, api perang bisa menyala lebih cepat dari perkiraan. Mesir mungkin sedang mengirimkan pesan yang jauh lebih besar dari sekadar uji coba militer. Di balik dinding-dinding beton Sinai, seorang jenderal Mesir berbisik kepada asistennya. Mereka akan segera tahu bahwa kami bukan lagi hanya penonton dalam permainan ini. Tel Aviv akan merasakan bayangannya. Kata-kata itu menggema, seperti nubuat yang membuat malam di Sinai semakin terasa berat dan penuh rahasia. Di pusat kota Tel Aviv, kehidupan malam berdenyut seperti biasa. Jalan-jalan dipenuhi lampu neon, kafe-kafe berisik dengan tawa, dan anak-anak muda berjalan santai tanpa menyadari bahwa langit di atas mereka sedang diawasi dari kejauhan. Di sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi di jantung kota, suasana sangat berbeda. Ruangan itu dipenuhi layar-layar monitor yang menampilkan citra satelit dan radar. Seorang analis intelijen menunjuk layar besar dengan wajah serius. Ada pergerakan besar di Sinai. Polanya bukan konvo biasa. Mereka membawa sesuatu. Komandan yang duduk di kursi utama tidak menjawab. Ia hanya menggeser kacamatanya, menatap gambar yang diperbesar. Bentuk kontainer itu terlalu asing untuk diabaikan. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel sedang menghadiri jamuan diplomatik. Senyumnya tampak tenang, tetapi ponselnya bergetar tanpa henti. Setiap pesan singkat dari markas intelijen membuat hatinya semakin gelisah. Ia tahu, jika laporan itu benar, maka untuk pertama kalinya sejak perjanjian Camp David, Mesir benar-benar mengubah arah politiknya. Sementara itu, di jalanan kota, seorang jurnalis investigasi bernama Yaron menerima bocoran dokumen. Selembar kertas lusuh dengan cap merah, menunjukkan sketsa rudal balistik buatan Cina. Ia membacanya berulang kali. Napasnya tersengal. Jika dokumen itu akurat, maka radius tembak rudal tersebut mencakup seluruh Israel. Bahkan jantung Tel Aviv. Yaron berjalan cepat menuju kantornya. Di dalam pikirannya,
Hanya ada satu kalimat yang berulang kali muncul. Mereka benar-benar siap untuk perang. Ia tahu, jika berita ini bocor sebelum waktunya, kepanikan massal bisa terjadi. Namun jika ia menyimpannya, sejarah bisa berulang dengan kehancuran yang lebih besar. Di markas pertahanan udara Israel, alarm kuning mulai berkedip. Bukan alarm perang, tetapi tanda peringatan awal. Operator muda berusaha menahan ketegangan di wajahnya, seolah sinyal itu bisa menghilang begitu saja. Namun layar tidak pernah berbohong. Ada sesuatu di Sinai yang kini berdiri tegak menghadap Tel Aviv. Di langit malam yang tenang, hanya bulan sabit yang menyaksikan betapa rapuhnya perasaan aman. Di satu sisi, Tel Aviv tertidur dengan mimpi indah. Di sisi lain, para jenderal terjaga penuh waspada, karena mereka tahu, bayangan dari Sinai bisa berubah menjadi cahaya api kapan saja. Semenanjung Sinai malam itu seperti laut pasir yang tak berujung. Angin gurun membawa hawa dingin, bertiup di antara konvoi truk besar yang berhenti di titik koordinat rahasia. Lampu sorot menembus gelap, menyingkap bayangan tubuh-tubuh prajurit yang bergerak cepat, mengamankan perimeter. Di tengah lapangan terbuka itu, satu rudal raksasa perlahan diangkat ke posisi tegak. Suara mesin hidrolik bergema di seantero lembah. Para perwira Mesir berdiri berjajar. Wajah mereka serius menatap siluet yang kini menjulang ke langit. Mereka sadar, dengan satu perintah, rudal ini bisa menjadi sejarah baru. Jenderal Hasan, sosok yang memimpin operasi, menyalakan cerutu dengan tangan gemetar. Matanya tidak pernah lepas dari rudal itu. Ini bukan sekadar senjata. Ini pesan untuk dunia. Gumamnya pelan. Asistennya menunduk. Tidak berani menanggapi. Hanya suara api cerutu yang terdengar, seolah menegaskan beratnya keputusan malam itu. Beberapa kilometer dari lokasi, sebuah tim kecil mata-mata Israel bersembunyi di balik batu besar. Mereka mengamati dengan teropong malam, merekam setiap detail dengan kamera beresolusi tinggi. Salah satu dari mereka berbisik, "Jika benar itu Dongfeng, maka kita dalam masalah besar." Pemimpin tim hanya mengangguk. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Sinyal rahasia dikirim melalui satelit. Beberapa detik kemudian, markas besar di Tel Aviv menerima gambar pertama yang jelas. Para analis saling pandang. Bisikan panik memenuhi ruangan. Rudal itu lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan, dan sistem peluncurnya menunjukkan kesiapan penuh. Di gurun, pasukan Mesir terus bergerak dengan disiplin. Tidak ada sorak. Tidak ada teriakan kemenangan. Hanya sunyi yang pekat, seolah gurun ikut menahan napas. Malam itu, bumi Sinai menyimpan rahasia yang bahkan pasirnya pun enggan mengungkap. Dan di balik semua itu, langit bintang yang indah menjadi saksi bisu. Saksi atas jejak-jejak kaki manusia yang sedang menyiapkan sesuatu yang bisa mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Di ruang bawah tanah Tel Aviv, suasana semakin mencekam. Komandan tertinggi berdiri di depan layar besar, memperhatikan gambar satelit yang baru saja diterima. Rudal itu kini tegak sempurna di padang pasir Sinai. Setiap detik terasa seperti bilah pisau yang mengiris udara. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara terlalu keras. Perdana Menteri akhirnya turun ke markas. Wajahnya pucat namun tetap menyimpan wibawa. Ia mendekati komandan. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Kita tidak boleh menunggu. Jika mereka benar-benar siap meluncurkan, Tel Aviv hanya punya hitungan menit. Kalimat itu menggema di ruangan, membuat semua orang terdiam. Di gurun, Jenderal Hasan mengeluarkan map berisi kode rahasia. Ia membuka lembar demi lembar, lalu menatap ke arah rudal yang menjulang. Angin malam bertiup kencang, membuat mantel militernya berkibar. "Hari ini kita tunjukkan bahwa Mesir bukan lagi bayangan," bisiknya. Matanya berkilat, seakan menyalakan api yang selama ini terpendam. Tim mata-mata Israel yang masih mengintai dari kejauhan saling bertukar pandang. Mereka tahu, jika Hasan menekan tombol itu, tidak ada jalan kembali. Satu dari mereka segera mengaktifkan perangkat komunikasi, mengirimkan sinyal darurat terakhir. Mereka siap menyalakan api. Kata-kata itu meluncur cepat ke markas pusat. Di Tel Aviv,
Sirene diam-diam dinyalakan dalam mode senyap, hanya untuk kalangan militer. Jet-jet tempur mulai bersiap di landasan. Mesinnya meraung dalam gelap. Para pilot duduk di kokpit. Wajah mereka kaku seperti batu. Tidak ada yang tahu apakah malam ini mereka akan pulang, atau hanya tinggal nama di laporan resmi. Di Sinai, tangan Jenderal Hasan melayang di atas panel kendali. Seluruh pasukan menahan napas. Suara detik jam terdengar jelas di ruang kendali. Padahal jam itu berada jauh di meja asisten. Semuanya menunggu, antara hidup dan mati. Dunia seakan berhenti, hanya menatap pada satu jari yang bisa memutuskan nasib ribuan jiwa. Dan ketika jari itu hampir menyentuh tombol merah, langit gurun bergetar oleh suara yang menggelegar. Jet tempur Israel menembus keheningan, meninggalkan jejak cahaya biru yang tajam. Malam Sinai berubah menjadi medan bayangan, tempat dua bangsa menatap takdir yang hanya menunggu waktu untuk meledak. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar dapat diambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kamu merasa terhibur dan mendapatkan pesan berharga, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya.